Shalom. Apa kabar anak-anak? Pastinya kabarnya selalu sehat dan luar biasa. Anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini anak-anak mengikuti kebaktian sekolah minggu ya. Walaupun masih masa COVID-19, anak-anak tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, tetap selalu rajin berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Hari ini anak-anak mau menyanyikan lagu apa Bu Bari? Selamat pagi Tuhan. Untuk mengikuti ibadah pekan sekolah minggu, terlebih dahulu mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, saat ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih karunia yang senantiasa Engkau limpahkan pada kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mengikuti kebaktian Pekan Sekolah Minggu GKI Kebumen. Kiranya Tuhan berkati kami satu persatu, dan kiranya apa yang kami peroleh pada pagi hari ini dapat kami jadikan sebagai tuntunan dan pedoman dalam kami menjalankan kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak mengikuti pekan sekolah minggu ya. Tentunya anak-anak masih sayang semuanya. Sayang sama mama, sayang sama papa. Siapa yang sayang sama kakak, adik? Nah, sayang sama kakek, sayang sama nenek. Nah, anak-anak buktikan kalau anak-anak sayang sama semuanya. Mari kita menyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Tuhan Yesus sayang semuanya. Anak-anak juga sayang semuanya. Sayang kakak, sayang adik, sayang kakek, juga sayang teman semuanya ya. Nah, adik-adik sekarang mau menyanyikan lagu apa? Hati-hati gunakan tanganmu.
Tuhan selalu berpesan kepada kita agar kita senantiasa selalu hati-hati menggunakan tangan kita, mulut kita, mata kita, dan kaki kita, agar kita senantiasa selalu berjalan atas petunjuk perintah Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan firman Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah anak-anak, tadi anak-anak melihat video tentang binatang. Binatang apa ya anak-anak? Kadal, buaya, apa bunglon? Oh, tadi ternyata video gambar bunglon. Nah anak-anak, apa sih keistimewaan bunglon? Bunglon adalah hewan yang mempunyai ciri khas tertentu. Ciri khasnya sih apa? Ciri khasnya itu bunglon bisa menyesuaikan diri di tempat lingkungannya dengan menggunakan mimikri. Dan juga bunglon itu memiliki lidah yang lengket dan panjang. Ciri khas seperti itu fungsinya untuk apa sih? Nah, ternyata mimikri ini digunakan oleh hewan bunglon untuk menyesuaikan diri, di mana ketika bunglon ini menghadapi musuhnya, dia bisa mengelabui musuhnya sehingga bunglon ini selamat. Dan lidah yang panjang dan lengket itu gunanya untuk memangsa makanan.
Nah, jadi bunglon ini bisa selamat dan bisa mencari makanan dalam penyucian dirinya. Anak-anakku yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh mengerti firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh memahaminya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang-orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, pada situasi saat ini masih dalam masa pandemi, tentu banyak berbagai perubahan. Apa yang dilakukan ya? Nah, anak-anak, pagi hari ini anak-anak akan belajar tentang beradaptasi dengan perubahan atau beradaptasi di situasi yang berubah. Belajar tentang apa, anak-anak? Ulangi lagi. Beradaptasi tentang perubahan. Anak-anak, Rasul Paulus adalah salah satu rasul dari Tuhan Yesus yang mewartakan Injil. Tadi firman Tuhan dibaca di daerah Korintus. Rasul Paulus ini harus menyesuaikan diri. Rasul Paulus ini harus beradaptasi dengan orang-orang di daerah Korintus, padahal orang-orang di sana memiliki karakter sifat yang berbeda-beda. Jadi dalam situasi ini, apa yang dilakukan oleh Paulus? Nah, Paulus ternyata mempunyai cara sendiri, mempunyai metode sendiri ketika Paulus mewartakan Injil Tuhan. Ketika Paulus bertemu dengan orang-orang Yahudi, Paulus menyesuaikan dirinya dengan orang-orang Yahudi. Ketika Paulus bertemu dengan orang-orang yang taat pada Taurat, Paulus menyesuaikan dengan mereka. Paulus taat kepada ajaran Kristus. Ketika Paulus berada di tengah-tengah orang yang sedang menderita, ketika Paulus berada di tengah-tengah orang yang lemah, Paulus tidak buru-buru menghakimi mereka. Tetapi
Paulus ini menguatkan mereka. Paulus menolong mereka. Paulus menyesuaikan diri dengan orang-orang yang lemah. Nah, anak-anak, untuk apa sih penyesuaian Paulus ini? Ternyata Paulus ini menyesuaikan diri untuk mewartakan Injil Tuhan, untuk memberitakan kabar keselamatan, bahwa Injil Tuhan Yesus diberitakan oleh Paulus. Anak-anak, di dalam situasi yang berubah, di dalam keadaan orang-orang yang berbeda-beda, Paulus bisa merubah keadaan. Paulus bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Namun apa yang Paulus tidak bisa berubah? Paulus tetap setia dan taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Anak-anak, pada saat ini masa-masa pandemi, kita masih merasakan situasi seperti ini. Virus corona masih ada. Apa yang dilakukan oleh anak-anak? Apa yang dilakukan aktivitas anak-anak setiap hari? Anak-anak pasti merasakan sendiri. Anak-anak tidak bisa belajar dengan leluasa. Anak-anak belajarnya di rumah, secara online, secara daring. Tentunya anak-anak harus menyesuaikan saat seperti ini. Ketika anak-anak bermain, anak-anak tidak bebas. Anak-anak tidak boleh bermain terlalu jauh. Ketika anak-anak keluar rumah, anak-anak selalu diingatkan oleh orang tua, harus pakai ini, pakai itu. Apakah anak-anak merasa kecewa? Apa anak-anak merasa sedih? Apa anak-anak merasa marah? Tentu tidak. Anak-anak Tuhan harus optimis. Anak-anak Tuhan harus semangat. Anak-anak Tuhan harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Tuhan Yesus selalu menyelamatkan kita. Nah, anak-anak, dalam situasi seperti ini juga, anak-anak harus bisa menyesuaikan diri seperti hewan apa tadi? Hewan bunglon. Hewan pun bisa menyesuaikan diri. Hewan pun bisa beradaptasi di lingkungannya. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Dan juga anak-anak harus bisa menyesuaikan diri seperti Rasul siapa? Rasul Paulus. Dia bisa menyesuaikan diri dengan semua orang. Seperti Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa membedakan siapa orang itu, siapa statusnya. Nah, anak-anak, apa tugas anak-anak sekarang? Dalam situasi pandemi ini, anak-anak harus menjaga protokol kesehatan. Apa sih protokol kesehatan? Nah, anak-anak harus menjaga kebersihan. Cuci tangan dengan benar, dengan bersih. Jika bepergian jangan lupa memakai masker. Dan jaga jarak. Kurangi berpergian. Jauhi dari kerumunan. Ini anak-anak. Anak-anak harus melakukan seperti ini. Demi apa? Demi keselamatan dan kesehatan anak-anak sendiri. Anak-anak begitu juga ketika anak-anak belajar, anak-anak juga minta tolong kepada orang tua, minta didampingi oleh kakak-kakaknya di dalam anak-anak belajar, di dalam bermain, dan juga di dalam beribadah.
minta tolonglah sama orang tua mendampingi, menolong. Supaya kita bisa melakukan kegiatan ini dengan baik, tanpa ada hal-hal apapun yang merintangi kita. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang utama apa anak-anak? Selain menjaga protokol kesehatan, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus memohon kepada Tuhan Allah Bapa kita, supaya virus corona segera berakhir. Dan Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menjaga kita, dan menyelamatkan kita semua tanpa membeda-bedakan siapa kita. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pak Dalan, dan anak-anak di sini diingatkan untuk menerima segala perubahan di masa pandemi ini. Nah, tadi binatang bulan yang bisa berubah tempat ya. Nah, di sini juga anak-anak mau beraktivitas kupu-kupu. Kupu-kupu juga mulai perubahan dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu ya, menjadi berubah ya. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak mau beraktivitas yang disiapkan kertas warna atau kertas lipat, lem, gunting ya. Nih, Bu Catur mau membuat kreativitas hari ini membuat kupu-kupu. Yang pertama, anak-anak melipat kertasnya menjadi dua. Menjadi dua seperti ini anak-anak. Nih, menjadi dua ya. Ada garisnya ya di tengah. Ada garisnya. Garis ini di tengah ini anak-anak dilipat lagi menjadi dua seperti ini. Nah. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu anak-anak melipatnya ini diambil separuh, dilipat ke sini. Nah, yang satu ke sini, juga atas ke sini juga dilipat keluar. Nah, yang satu dilipat juga keluar. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Nah, setelah itu anak-anak melipatnya seperti anak-anak membuat kipas. Nah, dilipat ini terus sampai atas. Ya, dilipat terus ya anak-anak ya. Nah, diambil selesai. Nah, sudah selesai. Nah, ini kan panjang, ini pendek. Yang panjang ini anak-anak nanti mengambil kertas. Ini mengambil kertas. Lalu kertas ini dibuat seperti antena nih. Di lem seperti ini, lalu ambil kertas lagi, kasih lem untuk merekatkan ini. Setelah itu sudah jadi ya anak-anak, kita tarik sini banyak. Jadilah kupu-kupu yang tadinya ulat, kepompong, jadilah kupu-kupu. Mengalami perubahan kan? Nah, anak-anak boleh membuatnya lebih dari satu. Ya, kalau sudah selesai, sudah membuat, Bu Catur minta anak-anak mengirim video atau fotonya ke Mas Daniel. Oke? Ya. Terima kasih anak-anak. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sebagai anak Tuhan tentunya kita harus selalu bersyukur. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati.
Anak-anakku, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah ya Tuhan, dan kiranya Engkau kuduskan, sehingga boleh Engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Ampunilah ya Tuhan apabila ada dosa-dosa yang terselip di dalam kami memberikan persembahan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih yang diberkati Tuhan, terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti kebaktian pekan sekolah minggu dengan baik. Nah, anak-anak, pesannya Tuhan Yesus tidak akan berubah, tetap mengasihi kita semua. Anak juga mengasihi Tuhan Yesus, tidak boleh berubah. Nah, untuk itu kita tutup kebaktian sore hari ini. Pagi hari ini Tuhan Yesus tidak berubah. Anak-anak, kita berdoa untuk penutup hari ini. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kami di dalam kami mengikuti pekan sekolah minggu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua, memberi kesehatan kami semua, dan Tuhan selalu melindungi kami semua dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.